Wajah pemulung ini mulai tampak ceria karena ia baru mendapatkan anak. Anaknya sebelumnya telah mengikuti ibunya ketika ia bercerai beberapa tahun yang lalu. Pak, kalau begini, kita lebih baik cepat mati saja, Pak. Tidak ada gunanya apa yang kita pernah lakukan baik di masa lalu. Lebih baik kita mati. Atau mungkin kita harus menerima karma-karma kita terhadap anak kita yang kita buang tempo dulu, Pak. Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami. Cintai budaya kita dan literasi. Selamat menyaksikan, like, komen, subscribe, dan share. Kisah keluarga Yeni dan Agus bersedih karena memiliki anak sumbing. Ma, kita harus menanggung malu selamanya, Ma. Karena hanya kitalah yang memiliki bayi sumbing di keluarga ini. Sebenarnya, Pak, saya sangat bersedih kalau sampai membuang bayi ini. Tetapi karena mertua selalu menuntut bahwa saya katanya gagal melanjutkan keturunan yang baik. Anakku, maafkan mamamu ini, nak. Karena mama tidak bisa melindungi dirimu. Terpaksa mama harus buang dirimu di sini, nak. Sebenarnya mama bersedih. Semua ini mama takut nanti dicap tidak bisa memberikan keturunan yang baik di keluarganya papamu, nak. Yeni pun melangkah ragu sambil menahan rasa sedih. Pa dan Yeni terasa hampa ketika ia meninggalkan bayinya. Bayinya pun menangis, tatapan matanya kosong, seolah-olah agar ada orang yang menemukan. Agus dan Yeni pergi ke sebuah klinik bersalin karena di sana ia dijanjikan temannya untuk mendapatkan adopsi seorang anak yang normal. Namun anak itu adalah anak seorang wanita yang tidak ada bapaknya, yang selama ini bekerja di sebuah pub malam. Sementara bayinya tak berhenti-henti menangis sampai didengar oleh seorang pemulung tua yang melintas di sekitar tempat itu yang akan mengais sampah. Kenapa tumben aku mendengar tangisan bayi di sekitar tempat sampah ini yang biasanya sunyi? Pemulung pun terkejut ketika melihat sesosok bayi yang tergeletak di sebuah tempat sampah. Sangat mengenaskan. Kenapa di zaman ini masih ada orang tega membuang buah hatinya di sebuah tong sampah? Kasihan sekali nasibmu, nak. Walaupun aku bukanlah orang mampu, tetapi aku mampu memelihara bayi ini. Akan kuajak dia di rumah supaya bisa tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya manusia. Wajah pemulung ini mulai tampak ceria karena ia baru mendapatkan anak. Anaknya sebelumnya telah mengikuti ibunya ketika ia bercerai beberapa tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, biar ada yang menemaniku. Agus dan Yeni berbunga-bunga hatinya karena telah mendapatkan bayi normal di poliklinik itu. Pak, kita sayangi anak ini, Pak. Karena ia adalah satu-satunya yang memberikan harapan masa depan kita, Pak. Baik, Ma. Kita lakukan yang terbaik untuk anak kita, Ma. Karena sangat sayangnya kepada anaknya yang diberi nama Yudit,
selalu mengikuti kemana ibunya pergi. Pesan Yeni kepada anaknya, "Nak, aku sangat menyayangi dirimu, nak. Nanti kau juga harus bisa berbuat sayang kepada siapa saja, baik itu orang tuamu sendiri atau teman. Kamu tidak boleh menjadi orang sombong, nak." Kedua orang tuanya pun menyayangi Yudit karena ia adalah kebanggaan keluarganya. Setelah beberapa tahun kemudian, Yudit pun tumbuh dewasa. Kemudian ia menikahi wanita idamannya. Upacara pernikahan dilakukan sangat meriah karena ia adalah anak kesayangan orang tuanya, yaitu Agus dan Yeni. Seiring berjalannya waktu, Agus dan Yeni pun kemudian menjadi kakek dan nenek karena sudah digantikan oleh anaknya. Pemandangan berbeda berbanding terbalik yang dirasakan oleh Agus dan Yeni dari menantunya. Hai tua bangka, kenapa kau selalu kencing sembarangan? Baunya sangat anyir dan kemudian berak di sana sini. Dasar orang tua bangka. Lihat, aku bukan babumu. Aku bukan babumu, ngerti? Tua bangka? Inilah, kalau kita menjadi orang tua, pasti tidak ada gunanya di mata anak-anak. "Pa, orang tuamu itu sangat cerewet dan membuang kotoran sembarangan di sana sini, kencing juga di sana sini, sering ngomel, mengganggu saja, menjadi beban kita itu, Pa. Bagaimana kalau tamu kita datang? Kita malu, Pa, ada orang tua seperti itu." Yudit pun terdiam sejenak dan menjawab, Namanya orang tua mah. Kita ini semuanya nanti akan menjadi tua juga. Kita mungkin bisa lebih jelek dari itu. Kita harus hormat kepada orang tua karena beliaulah yang membesarkan saya pada waktu dulu. Mari kita hormati dan perlakukanlah orang tua kita dengan baik, mah. Sikap orang tuamu itu sangat menjengkelkan, Pak. Aku sudah bosan. Aku mengatakan andai kata Papa tidak mau menuruti apa yang aku katakan, lebih baik aku cerai saja. Sebaiknya minimal ia harus dibawa ke panti asuhan. Yudit pun menuruti ajakan istrinya. Kini kedua orang tuanya sudah berada di panti asuhan dan tidak lagi mengganggu keluarga. Pak, kalau begini, kita lebih baik cepat mati saja, Pak. Tidak ada gunanya apa yang kita pernah lakukan baik di masa lalu. Lebih baik kita mati. Atau mungkin kita harus menerima karma-karma kita terhadap anak kita yang kita buang tempo dulu, Pak. Di tempat yang berbeda, anaknya si Suming yang dibuang ikut dengan pemulung. Si pemulung tidak lagi bekerja sebagai pemulung. Ia menekuni pekerjaan sebagai petani. Ia hidup sederhana di desa. Si Suming tidak disekolahkan tinggi-tinggi oleh si pemulung karena kemampuan ekonominya tidak memadai. Namun, si Suming, anak yang kreatif, mengerti akan keadaan orang tuanya. Ia pun belajar melukis. Ia sangat pintar dan berbakat rupanya. Karya-karya si Suming sangat dikenal oleh masyarakat karena ia juga termasuk anak disabilitas. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, seorang turis asing pun mencari lukisannya karena ia adalah seorang kolektor.
Very nice finding. It's beautiful. I like it very much. How much it? Lukisan si Suming dihargai dengan harga yang cukup mahal, dan ia pun sekarang menjadi orang kaya raya, tetapi ia adalah orang yang dermawan. Si Suming pun mengunjungi panti Werda. Di panti Werda itulah ia bertemu dengan pasangan kakek nenek. Ia merasa prihatin kepada kakek dan nenek itu telah dititipkan di sebuah panti Werda. Ia pun bertanya kepada kakek nenek itu kenapa sampai ia ada di tempat itu dititipkan. Kalau begitu kakek, rupanya saya adalah orang yang pernah mendengar cerita itu dari orang tua saya. Sepertinya mirip apa yang diceritakan. Saya tidak ragu lagi, kek. Maka kakek dan neneklah orang tua saya. Mendengar suaramu yang parau karena mulutmu, nak. Aku tidak ragu lagi, nak. Mohon maaf. Maafkan bapak, nak. Jangan panggil aku kakek. Aku adalah orang tuamu, nak, yang dulu membuangmu. Maafkan ayah, nak. Maafkan.